Dari kacamata Anda bisa dijelaskan Bapak bagaimana industri baja nasional saat ini kondisinya? Ya, memang kalau disebut kondisi baja itu harus dilihat dari sisi posisinya ya. Ada yang di hulu, ada yang di midstream, ada yang di hilir. Memang saat ini karena pengaruh baja dari luar negeri, itu posisi hulunya yang sangat tertekan ya, Mhm. sama posisi yang di tengah. Tapi kalau posisi yang hilir, saya kira mungkin masih ada beberapa potensi lah. Baik, mungkin Pak Yohanes bisa lebih detail lagi terkait dengan hulu yang masih menghadapi berbagai tantangan begitu Pak. Apakah dari segi kebijakan atau mungkin seperti apa Pak Yohanes? Ya, memang sekarang ini kita lihat bahwa kondisi suplai baja dunia terutama dari China itu masih mengalami oversupply. Hmm, Sehingga mereka mau tidak mau ya harus membuang atau menjual produknya ke luar negeri. ya. Nah, kita lihat bersama salah satu area yang masih bertumbuh di global itu Hmm, adalah India dan Indonesia. India sendiri masih memiliki produksi baja yang kuat. Jadi Indonesia yang menjadi sasaran utama penjualan baja mereka. Nah, ini yang memang cukup oke. menekan industri baja nasional. Tetapi sebetulnya yang lebih penting dicermati adalah bahwa sekarang itu masuk pemain-pemain baru yang eh, sebenarnya pemiliknya bukan bukan murni PMDN. Nah, ini yang Hmm. perlu dicermati juga seperti itu. Tapi jika dibandingkan dengan negara produsen baja lainnya di Asia, Pak Yohanes, ini Indonesia setertekan apa, Bapak? Kalau dilihat dari baja baja itu ada dua ya, ada stainless steel, ada baja karbon. Hmm, Kalau untuk baja karbon ya kondisi kita ya mungkin memang agak agak berat ya kalau ya. dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau untuk stainless steel kita masih beruntung karena ya memang karena kayanya stainless steel kita jadi cukup bisa bersaing bahkan terhadap China sendiri seperti itu. Baik, tadi Pak Yohanes juga sudah menjelaskan bagaimana kondisinya untuk sektor baja pada saat ini begitu ya Pak ya. Nah, dari sisi kebijakan pemerintah Pak saat ini, apakah sudah cukup untuk melindungi industri baja nasional dari serbuan produk impor dan juga bagaimana ini Pak peran kebijakan TKDN dalam memperkuat ekosistem industri baja dalam negeri, Pak Yohanes? Nah, ini yang penting. Ini poin yang paling penting sebetulnya dan sebetulnya sudah lama ditekankan ya. Artinya eh, kita itu harus dua hal. Yang pertama adalah kita secara defensif atau bertahan Mhm, memang harus menekankan TKDN ya dalam proses pembangunan kita ya, proyek-proyek pemerintah seperti itu. mhm. Jadi masalahnya beberapa proyek ini kan sifatnya turnkey. Jadi investor datang bawa duit, bawa material sekalian, bahkan ada yang bawa tenaga kerjanya sekaligus. Nah, ini yang merepotkan gitu. Ya, Hmm. harusnya pemerintah bisa lebih tegas ya, membuat regulasi ya. Investasi ini boleh, turnkey oke, tapi ya apa yang bisa disuplai dalam negeri harusnya bisa disuplai dari Indonesia. Kalau enggak ya repot juga. Itu yang pertama. Kedua yang ofensif ya, kita juga harus bisa eh, melawan keluar gitu. Bukan cuma Hmm. defensif aja, tapi pemerintah juga harus memberikan insentif-insentif pada manufaktur supaya kami dapat bersaing di pasar global. Gitu. Seperti kita tahu sebetulnya ya mungkin Indonesia ini terkenal dengan ekonomi biaya tinggi gitu ya. Ya. Terlalu banyak pungutan-pungutan dan apa ya regulasi-regulasi yang tidak ada di investor luar. Misalnya contoh gitu, kita beli penggaris besi ya kita harus bayar lagi. Alasannya untuk verifikasi gitu ya. Kalau di luar negeri mana ada sih orang beli penggaris besi ya udah beli aja pakai aja begitu kira-kira. Nah itu kan sedikit banyak mempengaruhi daya saing. Gitu. Baik, artinya yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha ini adalah kepastian regulasi dari pemerintah begitu ya Pak ya. Tapi Pak Yohanes, kalau di lapangan sendiri Bapak seperti apa implementasi untuk kebijakan TKDN ini sendiri Pak? Apakah sudah cukup terimplementasi atau seperti apa di lapangan? Kalau masalah implementasi tentunya sudah ya, atau kita Mhm. bilang sudah, tapi masih banyak kekurangan dan masih banyak yang bisa ditingkatkan seperti itu. Oke, jadi ada aja cara-cara pemain itu untuk dalam tanda petik mengakali lah regulasi-regulasi itu. Nah itu yang ya pemerintahnya harus cermat lah bahwa itu jangan sampai diakali lah. Baik, berarti dibutuhkan peran pemerintah yang lebih tegas di sini begitu ya Pak Yohanes ya?
Iya. Baik, Pak Yonas, pertanyaan saya selanjutnya ini adalah bagaimana Pak terkait dengan minat investasi di sektor baja di tengah tekanan global dan juga transisi energi pada saat ini, Pak Yohanes? Ya, sebetulnya kalau dari sisi industri baja sendiri, Indonesia sebagai negara berkembang dan yang tingkat penggunaan bajanya masih sangat rendah, itu sebetulnya masih sangat tinggi, potensinya masih sangat tinggi. Hanya memang sekarang ini yang repot adalah kondisi globalnya seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri sih oke. Oke, baik. Pak Yohanes, untuk Uni Eropa ini kan telah mengajukan banding begitu ya Pak ya atas putusan sengketa baja nirkarat Indonesia di WTO begitu. Nah, bagaimana industri melihat dampaknya Pak terhadap iklim investasi di industri baja nasional saat ini? Ya nggak apa-apa lah, namanya banding kan orang usaha boleh-boleh aja gitu ya. Ya sekarang kita lihat aja lah. Faktanya memang kita bahannya memang lebih murah kok. Kenapa 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 mereka harus rewel ya? Gitu. Faktanya ya memang memang nikelnya di Indonesia, gimana? Masa kita harus jual lebih mahal begitu?